Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian. Sobat Kairos, siapa tidak punya idola dalam hidupnya? Munculnya idola dalam kehidupan sehari-hari timbul akibat orang-orang yang diidolakan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang atau tokoh-tokoh lainnya. Mari kita sejenak mengingat-ingat para idola kita masing-masing dan kelebihan mereka masing-masing. Untuk para pecinta lagu pop, mungkin banyak yang mengidolakan Michael Jackson karena ia memiliki suara dan penampilan panggung yang luar biasa, sehingga ia dijuluki sebagai King of Pop atau Raja Pop. Hampir tidak tergantikan. Para pemudi saat ini mungkin memiliki idola seperti para artis-artis Korea yang mungkin memiliki keunggulan pada penampilan panggung dan paras yang tampan. Para ilmuwan mungkin memiliki idola seperti Isaac Newton atau Nikola Tesla. Mereka memiliki keunggulan dalam pengetahuan dan kepintaran yang tidak tergantikan. Bagi para pecinta sepak bola mungkin mengidolakan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo karena memiliki keunggulan dalam ketangkasan permainan dan taktik olahraga. Para pencinta bulu tangkis mungkin mengidolakan Taufik Hidayat atau Susi Susanti sebagai legenda hidup perbulu tangkisan Indonesia. Semua dicintai dan diidolakan karena keunggulannya yang tak tertandingi. Begitu juga dengan surat yang dituliskan kepada orang Ibrani ini, mereka juga memiliki idola. Idola orang-orang Ibrani adalah para tokoh-tokoh dan sosok yang luar biasa. Mereka ada mengidolakan Musa, Harun, malaikat-malaikat, Melkisedek, dan imam besar. Tetapi surat Ibrani mengarahkan para orang Ibrani supaya tetap mengagungkan Yesus sebagai di atas semua orang-orang hebat itu. Singkatnya, boleh saja orang-orang Ibrani memiliki idola yang diagung-agungkan, tetapi mereka harus ingat bahwa Kristus lebih tinggi dari mereka semua. Memiliki pemikiran bahwa mereka semua itu orang hebat, seyogianya membawa orang Ibrani kepada pemahaman bahwa Kristus lebih hebat dan agung daripada orang-orang hebat itu. Mereka saja sudah hebat, apalagi Kristus jauh lebih agung daripada mereka semua. Itulah jiwa surat Ibrani ini. Oleh sebab itulah banyak tulisan dalam surat Ibrani ini yang menyandingkan Yesus sebagai tokoh-tokoh tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 4. Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai 19 dikatakan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 dikatakan Yesus lebih daripada imam besar. Ibrani 7 ayat 11 sampai 28 dikatakan Kristus lebih tinggi daripada Imam Harun. Dan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10 dikatakan Kristus lebih daripada Melkisedek. Kristus lebih dari semuanya. Itulah yang juga kita rayakan dalam pesta Natal yang kedua ini. Mengapa harus dirayakan sampai 2 kali? Karena yang dipestakan dalam hari ini bukanlah kelahiran sembarang tokoh, tetapi kelahiran sang raja di atas segala-galanya yang membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Itulah letak
pesta kita. Yesus cahaya kemuliaan Allah. Yang kita rayakan bukanlah kelahiran raja yang biasa yang memerintah di dunia, tetapi kelahiran raja yang mengatasi seluruh dunia. Yang kita rayakan bukan kelahiran raja yang hanya berdiam di dalam istana, tetapi kelahiran raja yang mau turun, mau bersama-sama dan memberikan dirinya untuk kehidupan kita. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang tidak menyerah. Dengan kedegilan kita, itu semua karena kasih-Nya. Hal tersebut yang dituliskan dalam pangkal nats hari ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi ternyata kita masih degil dan mengeraskan hati, maka Dia sendiri yang datang kepada kita sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan karena inisiatif-Nya. Pesta yang lebih dari segala perayaan inilah yang mengajarkan dan membuka hati kita untuk mengakui dan mengenal Kristus yang Maha Agung melampaui segala-galanya. Oleh sebab itu saudara-saudari, percayalah kepadanya, sebutlah namanya di dalam setiap nyanyian dan doa kita. Yesus, Yesus, Yesus. Sehingga hati kita menjadi tenang dan kita bertenaga untuk menjalani hari yang akan datang. Selamat pesta Natal yang kedua untuk kita semua. Amin.